Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Nah, bisnis saham itu secara umum kan dibagi dua. Bisnis saham itu, yang pertama adalah menabung untuk jangka panjang, yang kedua adalah trading untuk jangka pendek dan menengah. Dua-duanya memberikan manfaat. Dan kita tadi sampaikan bahwa untuk melakukan praktek atau menjadi praktisi di pasar saham ini, yang pertama kita lakukan adalah mengenal diri sendiri dulu. Saya ini tipenya atau karakternya masuk kategori mana ya? Apakah saya masuk kategori yang konservatif, yang penakutnya besar, atau saya masuk ke tipe yang moderat, yang ya rada-rada berani, atau malah saya masuk kategori atau tipe yang agresif, yang berani ambil resiko. Nah, siapapun diri kita, siapapun tipe kita, siapapun karakter kita, yang penting adalah kita bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan pasar modal atau bursa efek di Indonesia. Karena kita tahu saat ini keberadaan investor itu, walaupun investor lokalnya di atas ya 50, kalau tidak salah 58-42%. Jadi 58%-nya adalah investor lokal masyarakat Indonesia, tapi masih besar porsi asingnya itu 45 kalau tidak salah. Artinya kalau di atas 20% itu komposisi asing itu masih tinggi. Nah, terus bedanya apa? Terus efeknya apa buat kita? Tentu ya kita sayangkan perusahaan-perusahaan bagus ya besar yang ada di Indonesia itu kan setiap tahun dapat laba. Contoh lah perusahaan PT Astra International tahun 2020 itu labanya kan sampai 20 triliun. 20 triliun itu siapa sih yang menikmati keuntungannya? Untuk investor. Nah, kalau investornya 45%-nya adalah investor asing, artinya apa? Orang Astra itu orang pabriknya orang Indonesia, kantornya ada di Indonesia, pabriknya di Indonesia, seluruh karyawannya orang Indonesia, kemudian produk yang dijual pembelinya juga orang Indonesia. Kok tiba-tiba hasil perjuangan seluruh karyawan Astra itu keuntungannya sebagiannya itu dibagi untuk investor asing? Artinya kan dananya keluar hampir 10 triliun. Kenapa? Karena mereka sudah melek saham dari kecil. Bedanya dengan di Indonesia, memang tidak ada pembelajaran atau mata pelajaran SD, SMP, SMA itu mengenai saham. Kalaupun ada di tingkat perguruan tinggi, itu pun terbatas di fakultas ekonomi. Dan itu pun hanya kulitnya. Sehingga balik lagi seorang mahasiswa yang katanya dapat SKS mengenai saham, itu belum tentu bisa melakukan praktek untuk beli, untuk jual, dan seterusnya, karena hanya teori. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang ada di chat ini yang ingin mengenal lebih jauh mengenai warsa, mengenai basic edukasi saham, silakan ketik nama dan nomor WA, nanti akan kita invite masuk ke grup non-member. Nah, di sini ada pertanyaan tadi ya mengenai bagaimana cara trading. Nah, sekali lagi saya akan perlihatkan supaya lebih jelas. Kalau bicara trading, tadi sebenarnya sudah disinggung di depan ya mengenai trading ini. Nah, ini adalah cara trading. Sebentar. Nah, ini adalah bisnis saham. Tadi sudah saya jelaskan bahwa secara aplikasi pelaksanaan bisnis saham itu dibagi dua. Pertama nabung itu untuk jangka panjang. Yang kedua adalah trading. Trading itu adalah untuk jangka pendek dan menengah. Dua-duanya menguntungkan. Nah, untuk nabung di awal saya sudah sampaikan bisa dilakukan dengan dua cara juga. Pertama, kita melakukannya manual, beli sendiri. Kemudian kita juga tidak mau repot dibelikan oleh sekuritas, dalam hal ini oleh MNC Sekuritas. Itu yang disebut dengan metode auto debit. Kita hanya setor atau transfer uang sebesar 200.000 setiap bulan. Nanti MNC Sekuritas akan melakukan pembelian saham. Dan itu sesuai dengan agreement atau persetujuan kita di awal. Saat ini kita
agreement-nya adalah membeli sahamnya PT Sido Muncul yang harganya tadi sudah disebutkan 79.000 satu lot. Jadi kalau 200.000 bisa dapat 2 atau 3 saham, 3 lot ya maksudnya. Ini adalah bisnisnya. Pertanyaannya tadi masuk ke cara trading. Nah, trading ini ada beberapa cara. Ada beberapa cara, dari cara yang sangat mudah sampai yang lumayan sulit. Nah, ini adalah cara yang pertengahan. Ini ada yang disebut dengan disclaimer on. Ya, saya ambil contoh tanggal 1 Oktober. Saat ini kan tanggal 21 ya, udah 20 hari yang lalu. Bagaimana cara membeli atau cara trading? Ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh trading. Kita akan memberikan rekomendasi harian. Ini adalah ada 3 saham yang kita berikan rekomendasi kepada member kita. Yang pertama SMMT, kemudian JPFA, yang ketiga AGII. Silahkan di situ tulisannya buy if break, target, stop loss dan seterusnya. Terus bagaimana sih cara saya melakukan tradingnya, Pak? Nah, kita akan lihat. Kalau ada rekomendasi seperti ini, yang pertama dilakukan itu adalah beli di harga 191, kemudian kita pasang ya, kita pasang jual di harga 200, kita pasang jual juga di harga 186. Jadi beli 191, kalau dia naik jual juga untuk profit ya di 200, dan kalau dia turun jangan sampai turun terus, juallah di 186. Gampangannya seperti itu. Tapi kita ngomongnya sama aplikasi biar aplikasi yang jalanin. Nah, pada tanggal 1 Oktober di sore hari, ini data yang menunjukkan seperti ini. Ya, jadi ini adalah untuk sahamnya SMMT. Kita lihat di situ, dan tentu akan kita bahas secara detail bagi para membernya Warsa. Untuk lebih jelasnya, di sini ada urutan harga yang terjadi terhadap saham ini. Kita lihat ya, harga saham SMMT di pembukaan itu 191. Kemudian di hari tersebut tanggal 1 itu mengalami penurunan dulu ke harga 190. Kemudian mengalami kenaikan yang tertinggi, di situ high ya. Harga tertinggi itu 244. Kemudian ditutup di harga 220. Itu bacanya. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa harga penutupan lebih besar daripada harga pembukaan. Itu artinya kalau bicara candle, nanti juga Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana cara baca candle atau lilin atau chart. Jadi kalau si harga penutupan last price lebih besar daripada open price harga pembukaan, itu artinya saham ini mengalami kenaikan, dan itu sudah kelihatan. Naik sebanyak 30 poin ya, change di situ. Nah, sedangkan instruksi kita kan belilah di harga 191. Artinya sudah terbeli dong, karena dia bergerak dari mulai 191. Artinya pada saat dia open langsung sudah terbeli. Kemudian pada saat dia turun, kalau turunnya menyentuh 186, silakan jual. Ternyata kan turunnya sampai 190 saja. Artinya dia tidak terjual rugi, tidak stop loss. Dan dia malah naik ke yang sebenarnya kan di 244. Tetapi instruksi kita, silakan jual kalau mencapai 200. Tentu terjual. Nah, dari sini kita sudah dapat keuntungan. Kita beli di harga 191, kita jual di harga 200. Sudah dapat 9 poin atau 4,7%. Tinggal hitung aja gampangannya, kalau misalkan uang kita 10 juta, kita sudah dapat di situ 470.000 dalam satu hari. Ini satu saham. Bagaimana dengan 2 saham, 3 saham dan seterusnya. Jadi kalau kita kalkulasi, kalau setiap hari kita memberikan rekomendasi 3 saham, bursa saham itu buka dari hari Senin sampai Jumat. Kali 4, 20 hari kerja. Nah, 20 hari kali 3 saham yang kita rekomendasikan setiap hari, artinya ada 60-an saham. Dari 60 ini rata-ratanya, historical resultnya, itu 60%-nya profit. Ya, mudah-mudahan ini
bisa menjawab pertanyaan dari salah satu pemirsa mengenai bagaimana cara trading. Itu baru satu cara Bapak Ibu ya, karena ada cara-cara lain, tergantung dari style kita, tergantung dari karakter kita. Nah, supaya lebih jelas lagi saya akan berikan gambaran bagaimana sih melihat karakter dan cara trading. Nah, di awal, di sini sudah kita jelaskan tadi di awal, tapi untuk lebih memberikan pemahaman lagi. Jadi tipe trader itu ada 3. Yang pertama, yang paling bawah adalah konservatif. Cirinya apa? Kehati-hatiannya tinggi, banyak takutnya, banyak mikirnya. Cocoknya apa? Di swing dan investasi. Sarannya, belilah saham-saham yang kapitalisasinya besar, di atas 30 triliun, blue chip, LQ45. Kemudian kelas menengah, bukan kelas menengah ya, tipe yang menengah, tipe trader adalah moderat. Moderat ini cirinya sedikit berani, walaupun tidak berani banget. Kemudian cocoknya apa sih? Bisa swing, bisa one day trade. Sarannya saham apa yang dibeli? Saham yang berkapitalisasi sedang dan besar di atas 5 triliun. Kemudian yang ketiga, tipenya adalah agresif. Agresif ini cirinya berani ambil resiko. Kita sudah tahu bahwa resiko ruginya juga ada, tapi kita bisa berani. Nah, untuk berani juga kita ada hitung-hitungannya, minimal dari lot yang kecil misalkan. Nah, cocoknya apa? Style seperti agresif ini cocoknya adalah one day trade, karena orangnya biasanya tidak sabaran. Jadi pengennya hari ini beli, hari ini jual, hari ini beli, hari ini jual. Sarannya apa? Nah, untuk saham silakan saham apa saja yang penting cuan atau YPC. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjawab dari pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan ini yang belum saya bahas, tapi mudah-mudahan kita sudah bahas dari apa itu warung saham, kapan berdirinya, dan seterusnya. Kemudian tadi nabung saham dan trading saham. Kemudian benefit-benefit apa yang diperoleh apabila menjadi membernya Warsa. Dan yang terakhir kita bahas mengenai cara melakukan trading dan tipikal atau tipe-tipe trader. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.